saudara. Oh, tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ah, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki. Itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit cebok. Masalah Yayasan Al-Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak sah. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya rumah sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya rumah sakit welas asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke welas asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, oh tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ah, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki. Itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama rumah sakit welas asih. Saya mau tanya, rumah sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti welas asih ya, kawan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya, kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, ini juga fakta. Anda mau ganti kata Al-Ihsan dengan welas asih. Saudara, jangan apa namanya? Jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu, atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim. Jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, kawan.
Nah jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikotak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan nambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya ikhwan. Nah itu yang kita mau sampaikan ya ikhwan. Jadi sekali lagi stop sikap rasis, saudara. RSUD Al Ihsan di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan berganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Pergantian nama ini sesuai dengan keputusan Deddy Mulyadi yang diteken pada 19 Juni 2025 lalu. Analisis hukum ahli pidana RSUD Al Ihsan, Zidni Famidian mengatakan saat ini proses penggantian nama masih berjalan 30%, sehingga pelang nama rumah sakit belum diganti. Bagaimana respon Bung Alfian? Pertama, tolak. Ya. Tolaklah, ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, Welas Asih jelas keren. Al Ihsan keren plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit daerah RSUD Al Ihsan terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu Alfian, menarik memang yang Bu Alfian sampaikan tentang deislamisasi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, misalkan kita cek ya, dalam Islam itu kan biasanya penceramah atau khotib-khotib kan sering sampaikan ya Bu Alfian, iman, Islam, dan ihsan. Wah, ihsannya dibuang nih Bu Alfian. Jadi kalau kita secara arti gampangnya, dalam Islam, al-ihsan itu berarti berbuat baik, sempurna, atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Lebih spesifik, ihsan merujuk pada kesadaran tinggi bahwa Allah selalu mengawasi. Sehingga seorang muslim berupaya untuk beribadah dan beramal dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatnya. Nah ini kan menurut saya penamaan al-ihsan juga nggak asal-asalan dulu ya Bu Alfian, pasti punya pertimbangan. Nah Bu Alfian, yang menarik adalah baru kali ini saya melihat KDM dikritik habis-habisan dan tidak terlalu banyak muncul pembelaan yang berarti. Rasanya masyarakat juga sudah melihat Bu Alfian yang Bu Alfian sampaikan tadi, ngerasa selama ini benar, ngerasa nggak ada yang komplain, ngerasa apapun yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran, jadi mau melakukan sesuatu apapun bebas-bebas aja. Nah Bu Alfian, saya bacakan sedikit komentar netizen ya Bu Alfian. Yang pertama, di Turki orang sekuler juga gitu.
ganti plang-plang tulisan Arab jadi tulisan Turki. Pokoknya semua berbau Turki, nama-nama dalam bahasa Arab semua dihilangkan. Nah, kemudian yang kedua, ini dari Hadi Al-Farabi. Jadi kebijakan apa dari orang ini yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jabar? Mungkin respon tengahnya dulu, silakan Bang Alfian. Ya, saya ingin memberikan sedikit kejernihan membaca. Ya. Welas asih itu kan hablum minan nas. Ihsan itu, dalam ihsan ada welas asih. Betul. Tetapi welas asih tidak ada wilayah transendensi ilahiyat. Betul. Jadi terminologi-terminologi Islam yang sudah ada, saya menghimbau kepada siapapun, kepala daerah, dan orang yang memimpin daerah Jawa Barat itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Bisa menghimbau, mari perhebat dakwah kita. Mari pertegas. Mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Betul. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan dan transcendence. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi dan betul tadi netizen tadi Bung Kameramen. Gak usah gonta-ganti nama, udah cakep Al-Ihsan, apa berubahnya? Daftarnya mudah. Kalau orang miskin baru datang langsung dipastikan dapat kamar. Begitu, coba dibuat yang berubah tuh bukan penama-namanya udah bagus. Kenapa gonta-ganti nama? Ya betul Bang. Ya, gantikan, pastikan di rumah sakit. Saya menanggapi tentang pernyataan Bapak Alfian tadi ya guys ya. Sebenarnya pergantian nama ini bukan bertujuan untuk menghapus nilai-nilai Islam atau keagamaan yang melekat pada nama Al-Ihsan tadi. Kecuali beliau itu mengganti nama sebuah tempat ibadah seperti masjid. Nah, dan sekarang justru nilai-nilai ihsan yaitu kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang masih menjadi jiwa utama dalam pelayanan rumah sakit ini. Nama welas asih sendiri merupakan padanan dalam bahasa Sunda yang mengandung makna kasih sayang dan kepedulian. Sejalan dengan prinsip ihsan tadi. RSUD Al-Ihsan Bandung mau diganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Urgensinya apa coba ganti nama rumah sakit? Alasannya sih katanya sebagai bentuk kearifan lokal. Pertanyaan saya, ini bentuk kearifan lokal atau ini justru sebagai bentuk sikap anti terhadap hal-hal yang berbau Islam? Waduh. Yang urgent sekarang adalah bagaimana rumah sakit di Jawa Barat dan seluruh Indonesia itu memiliki fasilitas internasional, pelayanan terbaik, dan berbiaya gratis. Karena dalam pandangan Islam, kesehatan itu adalah kewajiban negara, itu hak rakyat, jadi tidak boleh bayar sepeser pun. RSUD Al-Ihsan diganti jadi Welas Asih. Deddy Mulyadi secara bahasa lebih dekat dengan jalan. Oke. Pertanyaan saya untuk Pak Deddy Mulyadi, tolong dijawab dengan jujur. Kalau nama harus dekat dengan Jawa Barat, lalu bagaimana dengan rumah sakit Advent yang ada di Cihamplas? Apakah akan diganti juga dengan nama yang sesuai dengan Jawa Barat? Wait. Kalau tidak diganti, kenapa yang diganti itu rumah sakit Al-Ihsan yang notabene identik dengan agama Islam? Sebenarnya motivasi Anda ini apa sebenarnya Pak Deddy Mulyadi yang terhormat? Tolong jawab dengan jujur ya, jujur. Kayaknya nggak suka sekali dengan nama-nama yang berkaitan dengan agama Islam. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalau rumah sakit dikasih nama Al-Ihsan itu bermasalah gitu? Mengganggu kinerja rumah sakit atau kemudian akan menurunkan pelayan rumah sakit gitu ya. Tolong dijawab Pak Deddy. Assalamualaikum, sampurasun, rijeng ejing wargi Jabar.
Semoga sehat selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, kami ingin menyampaikan bahwa masalah Yayasan Al-Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Dan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 tahun 2003, yayasan tersebut justru dialiri oleh dana APBD Provinsi Jawa Barat sejak berdiri sampai putusan Mahkamah Agung dikeluarkan, yaitu 1. Kucuran anggaran mulai tahun 1993 sampai 2001. Sewaktu yang bersangkutan, saya tidak boleh menyebut namanya, masih menjabat di Provinsi Jawa Barat melalui anggaran rutin 1,5 miliar, melalui anggaran pembangunan 2,6 miliar, melalui anggaran pembangunan 1,7 miliar, melalui anggaran lainnya 6 miliar. Total uang yang masuknya itu pada saat berdiri yayasan dan sudah mulai dibangun rumah sakitnya 11,9 miliar. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi? Penyebab terjadi tindak pidana korupsi, anggaran tersebut merupakan anggaran yang diperoleh secara tidak sah. Karena apa? Karena melalui berbagai bantuan bahwa yayasan tersebut bukan instansi vertikal, bukan yayasan penyelenggara sosial. Kemudian bantuannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bantuannya tidak sesuai dengan prosedur proyek. Kemudian di dalamnya, karena pada waktu itu yang menjadi pengelola yayasannya itu merupakan pejabat negara, dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara. Nah, ini yang menjadi problem utamanya. Untuk itu saya sampaikan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu mendapat aliran anggaran Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Itu saja informasinya ya. Karena apa? Karena apabila kita mau konsisten pada nilai-nilai agama, ada satu hal, apa yang kita sampaikan tidak boleh